Kita nyanyi, ku mau pikul salib. Ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di sampingmu Tuhan, menjadi hambamu yang melayanimu. Ku mau pikul, ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di sampingmu Tuhan, menjadi hambamu yang melayanimu. Ku mau tetap, ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap, ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Ku mau tetap, ku mau tetap setia mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Dan semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Kita berdoa, kiranya Engkau memperbarui pemahaman kami ya Bapa. Kami bersyukur kami masih ada sampai sekarang ini. Terima kasih untuk napas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan yang kami terima ya Bapa, sehingga kami bisa dengan efektif bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Sekarang kami berkumpul di sini ya Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mohon ubahkan kami Bapa. Tidak ada henti-hentinya kami memohon pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Dengan kesadaran kami, dengan kekuatan kami mau meresponi kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mau serius menjaga diri kami dengan kebenaran-Mu. Bantu kami untuk bisa berubah, bisa mencapai apa yang Kau mau ya Bapa. Kau berkati teman kami yang tidak datang atau belum datang dalam persekutuan ini. Hadirlah tengah-tengah kami ya Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami menyerahkan pertemuan malam hari ini. Haleluya. Amin.
bisa on cam, boleh on cam. Ya, saya mau lihat wajah teman-teman. Kemarin Kak Randy, sorry. Lokasi HP Kak Randy bisa dibikin landscape gak, Kak? Tara. Nah, cakep. Gitu, Kak. Soalnya dari tadi aku lihat gak landscape. Oh iya, biar ini ya sesuai. Biar Ya sesuai, udah. Kak. Oke. Recording stopped. Oke. Recording stop ya. Ini aku juga buat ini nih, Kak. Buat live juga kok. Oh iya, maksudnya biar aku posting di itu sih. Hmm. Udah nggak live Kak. Oh, direkam nggak apa-apa, Dek. Karena ini mau masukin ke itu Komsel Oxford. Dari nol nggak apa-apa, dari Yehud nggak apa-apa. Recording in progress. Kalau hari Senin kemarin kita nggak Komsel. Kalau hari Kamis kita Komsel. Ya, hari Kamis, hari Rabu. Hari Rabu kita Komsel. Kemarin kita bahas soal kesetiaan. Dan pertemuan sekarang itu melengkapi tema pembahasan tentang kesetiaan ini. Teman-teman udah pasti tahu buah roh yang di dalam itu salah satunya adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan maksudnya itu dia bisa dipercaya. Kesetiaan itu bisa berarti jujur, dia bisa dapat diandalkan dalam setiap pertemanan, dalam setiap pekerjaan, kuliah. Ya. Jujur dapat diandalkan dan dia konsisten. Itu orang-orang yang setia, pada dasarnya kayak begitu. Dia jujur, dapat diandalkan, konsisten. Konsisten apa? Ya konsisten untuk melakukan hal yang benar. Ya. Sebisa apapun, sesulit apapun keadaan, dia tetap konsisten melakukan apa yang benar. Ya. Konsisten maksudnya dia berkesinambungan, berkelanjutan, tetap teguh. Ya. Mungkin bahasa lainnya dia integritas. Nah itu berarti orang yang setia, dia berintegritas. Orang yang setia adalah orang yang berintegritas. Juga bisa dibilang gitu. Tentunya kalau kesetiaan yang dimaksud di sini itu adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita punya perasaan atau sikap setia kepada Tuhan, pastinya kita juga bisa setia terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan. Ya, dengan bahasa lain, kalau kita punya sikap yang dapat dipercaya, ya Tuhan bisa mempercayai kita, ya, atau kita percaya Tuhan, Tuhan mempercayai kita, maka dengan sendirinya kita bisa dipercaya oleh orang-orang sekitar. Kita bisa jadi orang kepercayaan banyak orang. Satu kali kesalahan, dua kali kesalahan sih nggak menentukan apakah dia langsung setia atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Ya, mungkin satu kali kesalahan, dua kali kekeliruan kita boleh kita toleransi ya, tapi dengan satu syarat dia harus lebih berubah lagi gitu. Satu kali, dua kali. Ya. Kecuali kalau udah sering dia melakukan kesalahan, baru dia bisa kita nilai, kayaknya orang itu nggak setia. Jadi jujur, dapat diandalkan, konsisten, berintegritas. Tuh. Jika kita sudah dipercaya Tuhan, pasti juga kita bisa dipercayai oleh orang-orang sekitar. Kalau kita lihat kesetiaan itu pembahasan yang jarang kita jumpai, kita dengar. Banyak kan kayak kemarin tuh ya, bilang banyak kan orang bahas soal kasih, soal damai sejahtera, ya. Penguasaan diri, tapi penguasaan diri jarang. Penguasaan diri jarang. Tentang kebaikan gitu. Kesetiaan jarang. Ya kayaknya dari semua jarang deh itu kesetiaan. Karena sulit itu. Setia. Kalau kemarin kan banyak
orang yang mengaku dirinya baik tapi belum tentu dia setia. Banyak orang yang berkata dirinya itu loyal, ya, setia pada apa yang sedang ada di dalamnya. Dia orang baik, tapi belum tentu dia jadi orang yang setia. Kalau ditanya dia setia atau enggak, ya belum bisa jawab. Tapi kalau ditanya apakah kamu orang baik, ya aku orang baik. Kamu orangnya bisa dipercaya enggak? Nah, dia nggak bisa jawab tuh. Kebanyakan orang begitu. Kalau udah ditanya soal kesetiaan, karena kesetiaan itu bicara soal komitmen jangka panjang. Ya, komitmen jangka panjang. Menemukan orang yang setia itu nggak mudah. Menemukan orang yang benar-benar setia, benar-benar dapat dipercaya, orang jujur. Ya. Orang jujur aja susah kita temukan. Ya. Apalagi orang setia jangka panjang. Dia dapat diandalkan selalu, konsisten dia. Itu susah. Ya. Kemarin tuh ayatnya di Amsal 20 ayat 6. Coba kita buka deh. Kita tolong share screen yang buka Amsal 20 ayat 6. Kita perkuat lagi ya ayatnya. Jadi di Alkitab udah menjelaskan kalau di dunia ini susah menemukan orang yang setia. Amsal 20 ayat 6. Kita coba. Amsal 20 ayat 6. Ya, boleh dibuka. Share screen. Kalau Bill bantu baca deh. Amsal 20 ayat 6. BTW sebenarnya Karen bawa pisang nugget. Ini pisang nugget di sini nih. Dia tadi nanya siapa yang datang mau bawa konsumsi. Jadi ini saya makan sendiri ya, maaf ya. Mohon maaf ya Hud, mohon maaf. Mohon maaf Noel. Ini yang kemarin itu Jan. Ini nih. Ini mau nih. Paketin ya JNE. Ntar aja kalau Jan pulang. Kalau Jan pulang ke Jakarta. Kita beli banyak. Kita pesta pisang nugget. Ayo Bill coba baca deh. Oke, terus lagi loading ya. Aku baca dari baca. Yuk. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang yang ngaku-ngaku dirinya itu baik. Tapi orang setia, siapa yang bisa menemukan dengan cepat? Ya. Jadi betapa pentingnya sebuah kesetiaan, kepercayaan. Ya. Kalau kita lihat di sosial media, bahas soal kepercayaan itu ibaratkan kayak gelas itu ya. Gelas kalau rusak, kalau retak, itu kan udah jelek, udah kurang berfungsi. Ya. Makin dia membuat dirinya itu rapuh atau hancur, pecah, retak-retaknya makin banyak, makin kelihatan, makin sulit dia berfungsi. Ya, begitu pecah, udah deh, sama sekali nggak bisa digunakan. Ya. Jadi soal kesetiaan, soal menjaga kepercayaan itu begitu penting. Ya, sama kayak kalau kita dibohongin kan. Kalau kita dibohongin, sekali kita dibohongin, kita udah tahu kita dibohongin, ya, kita
ngelihat orang ngebohongin itu udah sulit. Ngelihat orang yang ngebohongin itu kayaknya udah males lah gue gitu. Susah. Makanya soal kepercayaan mesti benar-benar teman-teman jaga. Ya. Karena kepercayaan itu mahal. Alasan pertama kenapa kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, karena Allah adalah pribadi yang dapat dipercaya. Kenapa kita mesti belajar tentang kesetiaan? Kenapa kesetiaan jadi salah satu yang begitu penting? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Ya, itu menunjukkan sifat hakikat dari sosok Allah. Allah Tritunggal juga bisa. Jadi yang setia itu Allah Bapa, Tuhan Yesus juga. Allah Bapa, Tuhan Yesus setia. Kesetiaan. Karena Allah itu setia. Karena Tuhan menghendaki atau Allah menghendaki kita untuk setia. Makanya kita mesti memperkuat pemahaman kita soal kesetiaan. Supaya bisa jadi orang yang dapat dipercaya. Setelah teman-teman dapat pemahaman ini, teman-teman bisa bawa ke lingkungan teman-teman dan lihatlah ke depan. Ya, teman-teman pasti akan jadi orang yang disukai karena teman-teman bisa dipercaya, bisa diandalkan. Betapa susah menemukan orang-orang yang setia. Ya. Jadilah orang yang setia. Daripada kita memikirkan kiri kanan orang di sekitar kita, apakah orang itu bisa dipercaya enggak ya? Dia apakah setia atau enggak nih? Ya. Daripada fokus memikirkan hal-hal itu, lebih baik pikir ke diri kita sendiri. Ya. Apakah kita punya sesuatu hal yang menjadi jaminan kita bisa dipercaya atau tidak? Apakah kita menjadi seorang yang berintegritas? Dan hal itu terbukti pasti ya, dari komitmennya. Ya. Setiap yang kita lakukan kan itu adalah pancaran dari hati, teman-teman. Jangan lupa. Untuk bisa nilai seseorang, gak usah perlu kepoin banget tentang orang itu. Tapi lihat aja apa yang dia keluarkan. Ya, dari perkataan, dari sikapnya. Ya, kita bisa lihat orang itu tipenya bagaimana. Ya, tapi jangan asal langsung menjudge, oh dia orangnya kayak gini. Mesti latihan. Ya. Untuk bisa mengenal orang, pasti sih gak jauh-jauh harus bisa, terutama mengenal diri sendiri dulu. Baru bisa dengan akurat mengenal orang lain. Kita tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan diri kita, kita kenal ya kecenderungan-kecenderungan kita, baru kita bisa baca orang bagaimana kecenderungannya, baru kita bisa nilai. Ya. Setiap pertimbangan-pertimbangan kita soal orang ditentukan dari penilaian kita terhadap diri kita. Gitu. Jadi butuh latihan. Ya, butuh latihan. Jadi kita mesti memiliki jaminan apakah kita bisa menjadi orang yang dipercaya atau tidak. Apa jaminannya? Jaminannya terlihat dari sikap. Nggak hanya ditentukan dari perkataan. Ya. Tapi bukan berarti perkataan itu tidak penting. Ya. Kalau teman-teman jadi orang yang jujur, teman-teman nggak usah perlu membuktikan diri teman-teman itu seorang yang jujur. Ya, dengan cara percaya gue deh, ya ibaratnya. Lu percaya gue kan, ibaratnya kita bilang meyakinkan kalau kita orang yang jujur. Ya. Lu bisa deh. Ya, potong kuping gue kalau gue bisa melanggar. Dia bisa potong kuping gue kalau gue bohong. Ya. Kalau nanti hasilnya beda dari yang gue katakan tadi, ibaratnya. Jadi teman-teman nggak usah ngaku-ngaku begitu, nggak usah bilang kalau teman-teman orang yang jujur, kalau teman-teman dasarnya emang jujur. Gitu. Ya. Tapi perlu bilang nggak kak? Perlu bilang nggak? Perlu juga. Tapi ada waktunya. Ya, jangan kesampingkan perkataan hanya dari sikap. Ya. Sewaktu-waktu gitu, nyatakan gitu. Kalau aku
Maksudnya jangan ragu sama saya. Tuh. Saya cukup bisa dipercaya. Jangan ragu, jangan pikir negatif soal saya. Bilang begitu. Sewaktu-waktu tapi jangan jadikan itu pembenaran kita. Jadi kesetiaan itu sangat-sangat penting. Betapa berharganya seseorang yang bisa dipercaya. Pada akhirnya juga kita semua akan dihakimi Tuhan, teman-teman. Yang dihakimi Tuhan bukan Tuhan menghakimi bakat-bakat kita, keterampilan kita, dan apa yang telah kita raih. Tuhan menghakimi kesetiaan kita kok. Tuhan menghakimi kesetiaan kita, apakah kita jadi seorang yang setia atau tidak. Setia sampai akhir atau tidak. Setia memikul salib atau tidak. Itu yang Tuhan hakimi. Ya, bukan hanya pemahaman kita yang Tuhan hakimi. Kamu tahu apa? Ya, Tuhan seakan-akan Tuhan bikin daftar-daftar apa yang harus diketahui, ya, apa yang harus diketahui. Kita pengetahuannya kecil, Tuhan banyak. Nah, ini kamu nggak punya soal yang C, kita punyanya yang A, yang B, yang D, yang E. Tapi yang C kamu nggak punya. Ya, oke, fix kamu masuk neraka. Gitu. Tuhan nggak menghakimi seperti itu. Tuhan nggak menghakimi seberapa banyak pemahaman yang kita tahu. Tuhan nggak menghakimi keterampilan-keterampilan apa aja yang kita punya. Tapi Tuhan menghakimi kesetiaan kita. Setia atau tidak. Sudah itu aja. Dapat dipercaya atau tidak. Dia bisa memikul salib dalam jangka yang lama atau tidak. Itu kalau penghakiman. Makanya hal kesetiaan itu penting. Ya. Ada yang bilang, seorang berkata ya, kemampuan yang paling besar itu adalah kemampuan dapat diandalkan. Itu kemampuan yang paling besar dari segalanya. Itu ada yang bilang begitu kutipan. Adalah dapat diandalkan. Menjadi seorang yang dapat dipercaya. Ya. Begitu seseorang menjadi seorang yang dapat dipercaya, kemampuan apapun yang dia miliki pasti dapat berguna. Ya. Tapi bayangkan kalau orang banyak skill, banyak keahlian ini itu dan lain-lain, ternyata dia punya karakter yang bobrok. Dia nggak bisa dipercaya. Ya sia-sia juga pengejarannya. Sia-sia juga. Setia. Ya. Kalau tidak setia, maka masalah-masalah akan datang menghampiri kita. Banyak masalah yang disebabkan karena ketidaksetiaan. Ini soal ketidaksetiaan. Ya. Masalah suami istri dalam berhubungan. Itu karena ketidaksetiaan salah satu pihak. Masalah kita kalau lagi berantem sama teman kita, itu masalahnya karena salah satu tidak bisa dipercaya. Ya, salah satu tidak setia atau salah satu orang itu tidak bisa mempertahankan apa yang benar, ya, mempertahankan prinsip-prinsip dalam pertemanan. Jadi kesetiaan ini itu cukup membuat banyak masalah. Ketidaksetiaan. Kita buka ayat yang kemarin, Amsal 25 ayat 19. Tolong buka deh. Kalau Jan boleh baca deh. Amsal 25 ayat 19. Amsal 25 ayat 19. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesusahan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Nah, oke. Thank you, Jan. Oke, ayatnya udah, Well. Thank you, Well. Susah jadinya untuk mengharapkan orang yang tidak setia. Tadi mempersoalkan kita, sekarang mempersoalkan orang lain.
Kita melihat orang-orang di sekitar kita yang tidak setia atau tidak dapat diandalkan, ya. Pikiran kita jadi hancur semua, ya, gak karuan karena kita mengharapkan orang-orang yang tidak setia. Ya. Percaya orang yang tidak setia seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Maksudnya itu perasaan yang nyeri sekali. Sakit banget, nyesek sekali kalau kita berharap sama orang yang tidak setia, tidak dapat diandalkan, apalagi tidak dewasa. Nyesek sih, percaya sama orang yang gak dewasa, ya, menaruh pengharapan kita kepada orang yang belum dewasa. Itu akan memunculkan banyak-banyak kekecewaan kita, ya. Tentunya kembali lagi kepada ekspektasi kita yang tinggi ke seseorang. Kita berpikir orang yang ini sudah dewasa. Kita menaruh pengharapan kepada orang itu. Menaruh pengharapan. Ternyata saat situasi sulit, dia tidak bisa bertahan. Ya. Pada akhirnya melahirkan kekecewaan, ya, dari diri kita. Kecewa, sakit, ngeri, ya. Itu. Jadi hal kesetiaan, hal kepercayaan ini susah. Ketika kita bergantung kepada seseorang yang tidak dapat diandalkan, hidup kita tidak akan pernah rileks. Maksudnya hidup kita gak bisa tenang, selalu menaruh curiga. Gue bisa percaya gak ya sama orang ini? Setelah, oke deh gue percaya deh, gue kasih nih 500 juta. Ya, karena gue percaya sama lu. Pas pulang, dia pas mau tidur, kepikiran lagi, nanti uang gue diapain ya? Nanti uang gue mau dibawa kemana ini? Nanti jangan-jangan dia kabur, dia ambil tiket ke Bali, dia pergi ke Bali. Kasih uang kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Pasti seumur hidup kita bakal mikirin. Ya. Itu. Di tengah orang-orang yang kayak gitu, kita mesti jadi pelopor, orang yang setia. Di tengah orang-orang yang tidak setia, kita harus menjadi orang yang setia. Di tengah orang-orang yang tidak dapat dipercaya, kita harus jadi orang-orang yang dapat dipercaya. Itu aja. Ya, jadi jangan lihat kiri kanan, Orang lain bisa dipercaya nggak ya? Kalau dia nggak bisa dipercaya, gue juga deh jadi orang yang nggak bisa dipercaya. Ya. Jangan begitu, nanti membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Kita mesti fokus ke depan. Ya. Ingat materi Corpus Delicti, mesti jadi pelopor. Ya. Jadi orang yang pertama. Jadi orang yang pertama untuk melakukan kebenaran. Nah, jadilah orang yang pelopor. Alasan yang kedua, ini tambahannya. Mengapa kita harus setia? Karena Allah sangat menghargai kesetiaan. Ya, alasan yang pertama tadi karena Allah adalah setia, makanya kita harus setia. Alasan kedua adalah kenapa kita bisa setia? Karena Allah menghargai kesetiaan. Allah menilai kesetiaan. Ya, sekecil apapun, ya sebesar apapun, asalkan dia setia sampai akhir, ya, dia tulus orangnya, Tuhan pasti menghargai. Ya. Biar bagaimanapun keberadaannya, asalkan dia punya kesetiaan yang kuat, Tuhan akan menghargai. Kita buka ayat Matius 25. Nah, Matius 25. Ini cukup panjang ayatnya, kita baca bergantian aja. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Tentang gadis-gadis bijaksana. Nah, ini sesuai nih. Allah menghargai kesetiaan. Perumpamaan. Tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana. Minta tolong ayatnya Matius 25. Matius 25. Itu ayat 1 sampai berapa? Ayat 1 sampai 13.
Oh, 13 ya. Ya udah. Ya, rutenya dari Kak Randy ini di kotak nih. Yehud, Bill, Jan, Noel. Kak Randy, Yehud, Bill, Jan, Noel. Berurut ya. Oke. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Garis-garis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan garis-garis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam beli-beli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Bill, Di unmute dulu. Garis-garis yang bodoh berkata kepada garis-garis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di dia. Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, oke semua. Thank you. Thank you ayatnya juga. Tentang hal kesetiaan. Ya. Jadi dapat kita lihat ya di situ jelas kalau Allah menghargai kesetiaan. Tadinya 10 orang yang mau dijemput sama mempelai. Perumpamaan ini ya, perumpamaan. Tadinya 10 orang ini yang mau dijemput. Begitu. Tapi yang karena 5-nya tidak setia, ya udah seberapapun yang datang, 5 orang aja yang dijemput akhirnya. Dia tidak setia menunggu atau tidak setia menjaga pelitanya, ya, lampu minyak itu. Sehingga mempelai datang dan yang tidak setia tidak dijemput. Begitu. Allah menghargai kesetiaan kita. Setiap kesetiaan yang kita lakukan itu kan berkembang. Nah, yang berkembang itu Tuhan bakal hargai. Walaupun berkembangnya sedikit, ya, setia. Setia itu ingat teman-teman, sama seperti bertobat. Bertobat itu bukan satu kali titik, tapi bertobat itu setiap hari dalam waktu yang panjang seumur hidup. Begitu juga kesetiaan. Kesetiaan bukan ditandai dengan satu kali kejadian. Ya, aku setia kepadamu Tuhan. Tidak begitu. Ya. Tapi setia itu harus di-upgrade. Makin hari kita harus jadi orang yang setia kepada Tuhan. Ya. Kalau kemarin pertanyaan Jan bilang, apakah sama dengan iman? Sama, kesetiaan sama dengan iman. Iman tidak bisa ditandai dengan satu kali. Ya. Iman harus bertumbuh setiap hari. Iman harus bertumbuh setiap hari. Ya. Jadi dengan kita belajar firman di sini, berkelompok di sini, walaupun online, kita sedang menumbuhkan iman kita. Lama-lama kita jadi orang yang makin taat, jadi makin taat. Sampai Tuhan dapati kita setia. Oh, ternyata orang ini setia. Ya. Ternyata orang ini setia sampai pada akhirnya.
Memang sih penentuannya pada hasil akhir ya. Cuman setiap apa yang kita lakukan tidak sia-sia kok. Tuhan melihat hasil akhir ya. Maksudnya Tuhan menilainya itu ketok palunya di hasil akhir ya. Tapi Tuhan menghargai proses kita. Jadi Tuhan menghargai kesetiaan kita. Jadi kenapa kita mesti setia? Karena Allah menghargai kesetiaan kita. Apakah kita setia mengemban tugas yang Tuhan percayakan? Apakah kita setia untuk melakukan apa yang kita pelajarin sekarang? Apakah kita setia untuk bertanggung jawab dalam setiap apa yang Tuhan percayakan ke kita? Melakukan pikiran perasaan Tuhan kepada masing-masing orang yang dipercayakan. Kita di sini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Ada Yehud, Bill, Jan, Noel, ada Josie Wright, ada Lukas, ya. Walaupun dia sangat jarang datang, ada Lukas juga, ada Adi yang jauh di sana, orang kepercayaan juga, ya. Orang kepercayaan, dan tentunya kita mesti menjaga itu. Kalau kemarin kita mesti setia terhadap apa? Pertama, setia terhadap apa yang Tuhan percaya, setia kepada firman-Nya. Baru yang kedua, setia kepada apa yang Tuhan percayakan. Secara gampangnya, kita mesti setia kepada, yang pertama, setia kepada suara Tuhan, yang kedua, setia kepada titipan Tuhan. Biar teman-teman gampang ingatnya. Setia kepada suara Tuhan lewat firman, setia kepada titipan Tuhan, apapun yang kita miliki sekarang, kita hanya pengelola. Dan Tuhan adalah majikan kita. Terakhir ya. Jadi pada saat penghakiman nanti, yang dihakimi itu kesetiaan kita. Menjadi bahaya kalau Tuhan tidak bisa lagi mempercayai kita. Menjadi bahaya lagi kalau Tuhan pada akhirnya tidak mengenal kita, tidak menganggap kita. Kita selalu jadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi oleh Tuhan. Ini Raffles nih. Wih, udah. Wih. Ingat, capek itu ilusi. Semangat ke gym ya udah. Oh. Biar kotak-kotak badannya itu udah bagus tuh story itu. Push up 50 kali auto ini. Emang ada story push up ya? Ada di IG yang pas itu, bukan di push up, nge-gym. Oh, nge-gym, wih. Ya udah nge-gym sekarang, biar kotak badannya ini. Mungkin masuk polisi kali. Bukan polisi ini, Kopassus ini. Oh, iya. Kopassus ya udah, ya udah 5 juta, Join lah di sini push up-nya bareng. Ya udah, kamu push up enak kan ada ini langsung lah. Online mah gak enak. Iya di sini ntar kalau Yehud kesini. Ayo push up ntar lu. Semangat push up ya lu. Udah gabung lagi deh di sini, duduk aja. Tadi Raf habis belajar ke atas, di atas. Puyeng guys, belajar guys. Sekarang relax nih. Ya sambil konsen aja ya. Kenapa kagak nyalain kipas bagus? Iya panas ya. Nyalain aja. Oke, kembali lagi ya. Jadi kita jangan sampai kayak gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis atau seorang yang tidak menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Karena yang menjemput kita itu Tuhan. Yang menjemput kita itu Tuhan. Pada akhirnya Allah akan menghakimi kita. Yang dihakimi adalah kesetiaan kita. Bukan apa yang kita raih saat ini. Seberapa banyak yang kita raih, seberapa banyak yang kita kejar. Tapi Allah menghakimi kesetiaan kita. Setia kepada apa yang menjadi suara Tuhan, yaitu firman-Nya. Setia kepada titipan Tuhan, orang-orang sekitar kita, harta benda kita, keluarga kita. Ada lagi ternyata. Ada 4 ya. Ternyata setia kepada suara Tuhan, setia kepada titipan Tuhan,
Ketiga, setia menjaga perasaan Tuhan. Itu juga penting tuh aspek yang harus diperhatikan. Setia menjaga perasaan Tuhan. Sama seperti ya, wanita yang setia kepada suaminya, istri yang setia kepada suaminya, mempelai. Kita harus menjadi orang yang menjaga perasaan Tuhan. Yang ketiga, menjaga perasaan Tuhan. Dan yang keempat, setia menantikan pengharapan Tuhan. Setia menantikan pengharapan Tuhan. Ya. Bersabarlah teman-teman, Tuhan pasti akan datang. Tapi menunggu kedatangan Tuhan itu bukan dengan yang pasif, tapi harus aktif teman-teman. Ya. Sambil menunggu Tuhan datang, ya nggak lama lagi kok. Ya. Kalau Tuhan nggak datang juga, Tuhan datang langsung ke diri kita. Ya. Nggak usah nunggu kiamat global ya. Kiamat sendiri itu juga nggak jauh dari kita. Ada dua tipe kiamat tuh. Kiamat global sama kiamat individu. Kalau nggak dunia yang kiamat, kitanya yang kiamat. Kitanya yang mate, kitanya yang modar. Nah, jadi sambil menantikan waktu Tuhan datang, ya kita mesti setia menantikan pengharapan. Adanya sebuah dunia di mana tidak ada dosa, di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan. Ya. Kita melihat dunia sekitar kita kan stres, kok begini ya, kok dia kayak gini, atau keadaan kok sulit banget ditambah pandemi. Ya. Di satu sisi kita mesti berpengharapan bahwa pasti nanti ada dunia yang jauh di sana yang tidak ada hal-hal yang sama seperti sekarang. Itu. Ya. Dan ini menimbulkan kecintaan kita kepada Tuhan. Memudarkan percintaan kita akan dunia. Kalau kita menaruh pengharapan, ya, kita mempercayai, kalau setia tadi ya, setia itu dapat dipercaya. Berarti kalau kita menaruh pengharapan, ya, kita mempercayai kedatangan Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita. Ya. Semua di sini akan berakhir. Ya, saya kasih tahu, semua yang ada di sini, di dunia ini akan berakhir. Teman-teman suka nggak sih dunia di mana tidak ada penderitaan? Jangan berharap di sini. Berharapnya itu di langit baru, bumi yang baru. Di sini oke, kita mendapat penderitaan, kita mendapat penolakan, kita melihat orang-orang yang di sekitar kita mengkhianati kita. Kita dapatin di sini, oke, ya udah, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, gue terima perlakuan lu, ya. Gue terima perlakuan kalian, ya. Orang-orang yang kita pandang tidak setia. Yang penting gue punya pengharapan yang satu, dan pengharapan itu tidak mengecewakan gue. Pastinya pengharapan akan kedatangan Tuhan menjemput kita. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan. Sikap kita bukan hanya cengok begitu, bengong, menanti kedatangan Tuhan, kapan ya dunia ini berakhir ya. Tapi dengan aktif mencari kebenaran firman Tuhan, melakukannya selagi bisa. Belajar untuk mengekspresikan pikiran perasaan Tuhan ke orang-orang kepercayaan. Begitu. Ya. Jadi kalau ada teman-teman di sini semua yang kelihatannya pengen marah sama teman-teman yang lain gitu, jangan dulu, tahan, pikirkan ya, Tuhan mau nggak gua marah? Pikirkan ya. Tuhan mau nggak gua bersikap yang salah? Ya. Selagi bisa gua hidup, gua harus bisa memberikan pikiran perasaan Tuhan ke teman-teman gua ya. Walaupun salah satu di antara kita nih ada yang kesel, tahan dulu, apakah itu yang Tuhan mau atau tidak. Gue mesti berbuat apa, atau aku mesti berbuat apa Tuhan. Coram Deo itu mesti teman-teman perhatikan. Jadi 4 itu yang harus kita nantikan. Harus kita setia, kita mesti setia kepada keempat itu. Yang diulang ya, pertama setia kepada suara Tuhan, yaitu firman. Yang kedua setia kepada yang Tuhan percayakan.
Apa-apa aja kita bertanggung jawab, kita persembahkan pada Tuhan. Talenta juga itu kepercayaan Tuhan. Yang ketiga itu setia kepada menjaga perasaan Tuhan. Baru yang keempat, setia kepada pengharapan yang Tuhan janjikan. Dengan begitu, teman-teman dalam setiap apa yang teman-teman lakuin, teman-teman pasti akan disenangi banyak orang. Karena karakter teman-teman sudah terbukti bahwa teman-teman sudah menjadi orang yang dapat dipercaya. Teman-teman bisa begitu karena Tuhan menyertai teman-teman. Harus merasakan perlindungan Tuhan. Merasakan penyataan Tuhan dalam hidup teman-teman. Bahwa di saat gua berjalan, gua tahu Tuhan di samping gua. Dan gue yakin Tuhan tidak meninggalkanku. Itu aja. Saat konflik sama orang, kita merasakan nih, ada Tuhan kok. Kenapa bisa ngerasa begitu? Karena kita sudah jadi orang kepercayaan Tuhan. Makanya kita bisa bilang gitu. Kita mempercayai Tuhan, Tuhan juga percaya kita. Pada saat ada masalah, kita sudah percaya Tuhan udah di samping gua. Jadi gua nggak perlu takut. Tuhan besertaku. Karena aku mempercayai Tuhan. Tuhan juga mempercayai setiap sikap-sikapku. Jadi begitu teman-teman. Hal kesetiaan. Tapi kan gue masih muda kak. Belajar dari sekarang. Gue masih 20 tahun, gue masih 24 tahun. Belum saatnya kayaknya kak ngomong soal kesetiaan. Belajar dari sekarang. Sampai materi ini bisa langsung mengukir di dalam alam bawah sadar teman-teman. Baru deh jadi naluri. Dia jadi orang yang jujur. Omongannya bisa dipegang. Dia loyal. Nggak ecek-ecek memberontaknya. Kan sikap-sikap kita yang negatif kan itu bentuk pemberontakan juga sebenarnya. Sikap kita yang negatif, walaupun kecil, dia memberontak, itu juga pemberontakan kecil. Tinggal tunggu aja dari pemberontakan kecil sampai menimbulkan pemberontakan yang besar-besaran. Maksudnya cabut gitu. Itu ya teman-teman ya, jadi orang kepercayaan Tuhan ya. Bukan jadi kepercayaan siapapun. Otomatis kok kita jadi orang kepercayaannya Tuhan, jadi tangan kanannya Tuhan, ini tangan kanannya Tuhan, maka kita bisa dipercaya oleh orang-orang sekitar. Oke, sampai sini deh. Ada yang kurang mengerti? Selalu nih dibuka nih, setiap ada penutup. Ada yang belum dimengerti, ada yang kurang mengerti, ada yang mau nanya. Aku kak nanya. Please, oke Yehud. Ini kan kalian dibilang kan orang yang belajar setia pasti dipercaya banyak orang kan. Dan juga terakhir barusan kakak bilang tuh kalau orang yang setia pasti kak dipercaya banyak orang dan menjadi tangan kanannya Tuhan. Nah aku mau tanyakan itu maksud dari kita menjadi tangan kanannya Tuhan itu seperti apa ya kak? Karena aku masih kurang ini kak. Thank you. Itu hanya istilah dari orang yang dapat dipercaya. Kalau tangan kanan kan istilahnya orang kepercayaan. Ibaratkan seorang raja yang punya, atau presiden. Siapa nih tangan kanan presiden? Itu orang yang selalu di sampingnya. Maksudnya orang kepercayaannya. Jadi segala keluh kesah, misalnya kita ambil presiden atau raja ya. Raja deh, seorang raja di kerajaan tertentu. Dia pasti punya tangan kanan atau orang kepercayaan. Nah, orang kepercayaan itu, tangan kanan itu istilahnya, bahasanya. Fungsinya ya menjaga, salah satunya menjaga rahasia atau memberikan solusi, menjaga rahasia, memberikan solusi yang sedang digumulin raja, dituangin ke orang kepercayaannya, orang kepercayaan gitu. Dia punya tugas apa yang nggak bisa dilakukan, mendelegasikan, dia delegasikan atau dikasih tugas, gantiin saya gitu, ibaratnya, gantiin rajanya ke orang yang bisa dipercaya, ini tangan kanannya gitu.
Tuhan punya tangan kanan nggak? Harusnya punya, dan kita harusnya jadi salah satunya. Salah satu dari tangan kepercayaan Tuhan. Ya. Saat kita punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, Tuhan pasti mempercayakan banyak hal. Ya. Kita tahu dulu nih, Tuhan kita itu pribadi, teman-teman. Pribadi pasti punya pikiran, perasaan. Ya. Ini menurut pemahaman Karendi sih, menurut pemahaman Abang ya. Mungkin juga Tuhan akan ngasih tahu apa yang Tuhan pikirkan. Ya, Tuhan sedang memikirkan apa ke situasi tertentu gitu, atau ke lingkungan kita. Saya memikirkan ini gitu. Tuhan cerita ke kita. Ya, pastinya lewat batin. Ya. Jarang secara mistis, tapi itu bukan patokan kita. Dari batin, Tuhan menceritakan apa yang Tuhan gumuli lewat keadaan kita. Kita punya hal yang digumuli, Tuhan juga punya. Nah, itu saling curhat tuh. Bisa kayak gitu. Tapi itu kejauhan ya kalau kita belum belajar untuk menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Gitu. Mulai dari hal kecil, ingat. Ya, percaya kepada otoritas yang lebih tinggi, percaya kepada lingkungan di mana kita berada sekarang. Gitu. Jadi itu istilah di tangan kanan itu, maksudnya orang kepercayaan. Begitu ya. Kalau koram deo, Yehu tahu enggak yang tadi Karen dibilang? Koram Deo kayak hukum Tuhan bukan Kak? Apa? Koram Deo tuh hukum Tuhan bukan Kak? Bukan. Aku kirain Kak. Ada yang tahu? Enggak, Kak. Tadi nyebut istilah koram deo. Ada yang pernah dengar? Padahal di 2 malam kemarin pernah dibilang. Ada yang tahu koram deo? Itu istilah. Awak Koram deo maksudnya itu adalah hasil maksimal pergumulan kita kepada Tuhan. Itulah koram deo. Hasil dari pergumulan kita, hasil maksimal. Kita mesti koram deo, artinya kita mesti bergumul. Ya. Kebanyakan koram deo itu bergumul soal hal-hal besar, memilih pekerjaan, memilih sekolah kuliah, memilih jodoh, memilih apa lagi? Memilih perantauan juga bisa. Tapi koram deo bisa dikaitkan bergumul soal sikap kita, apa yang harus kita lakukan. Yang tadi itu kita melihat keadaan sekitar tidak bisa dipercaya. Aduh, gue mesti apa ya? Tuhan bantu aku Tuhan. Aku mesti bagaimana ini? Begitu kita menemukan koram deonya, akhirnya kita bisa menyikapi keadaan kita dengan benar. Itu namanya koram deo. Ya. Saat memilih jodoh, ya kita bergumul nih, ya Tuhan aku sama saya apa Tuhan gitu. Apakah Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buatku? Ya, kalau tidak apa-apa. Kalau ada, ya tunjukkan Tuhan. Tapi ini minor nih, ingat ya. Tapi bisa juga kita koram deo, jangan kesampingkan. Ini hal yang minor. Saya ingetin lagi, ini hal yang minor. Yang pertama, koram deo soal keselamatan, sikap kita. Baru yang kedua, koram deo hal-hal yang besar, memilih pekerjaan, jodoh, sekolah di mana, gitu. Hal jodoh, kalau hal jodoh koram deo juga, cuman jangan jadi itu yang fokus utama. Ya, kalau kemarin dulu pernah terakhir 2 malam disinggung tuh, ya. Jangan cuma jodoh doang yang di koram deoin, tapi yang lain diabaikan, nggak diperhatikan. Bergumul juga soal yang lain. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sulit, orang-orang yang keras kepala. Koram deo bergumul maksimal. Nanti hasilnya tertuang lewat sikap kita, perkataan kita yang manis. Soal jodoh juga koram deo. Gitu. Untuk menjadi kepercayaan Tuhan, mesti juga koram deo. Begitu soal koram deo. Itu hanya istilah, bahasa gampangnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman?